aku mau cerita sedikit. Jadi dulu waktu masih kanak-kanak, aku sempat bercita-cita menjadi penulis. Aku merasa kagum dengan keindahan kata demi kata, kalimat demi kalimat yang begitu indah disusun oleh seorang penulis. Terkadang kata-kata itu sanggup membuatku menangis, tertawa, bahkan marah. Jadi pada Mei 2024 lalu, akhirnya aku memutuskan untuk ikut kelas menulis dasar di kotaku. Melalui kelas menulis itu, cita-cita yang dulu kuabaikan kini bergelora lagi di hatiku. Dan kini aku memutuskan membeli buku secara acak yang terpopuler dari sebuah toko buku di online shop. Hatiku langsung jatuh cinta dengan novel berjudul Laut Bercerita. Ya, inilah buku novel pertama yang aku beli seumur hidupku. Terbit pertama kali di tahun 2017 dan buku yang telah aku beli ini adalah cetakan ke-76, diterbitkan pada Mei 2024. Dan berikut ini adalah sedikit reviewku untuk novel yang membuatku jatuh hati pada pandangan pertama. Hal pertama yang membuatku tertarik saat membeli buku tentunya adalah covernya. Dominan dengan warna biru laut, dengan sepasang kaki yang salah satunya terpasang pemberat besi berantai, seolah-olah kini ia telah menjadi teman ikan-ikan di laut. Cover inilah yang membuatku penasaran dengan kisah pedih macam apa yang menimpa pemilik kaki tersebut. Selain itu, judulnya yang tak biasa, Laut Bercerita, juga membuatku semakin penasaran. Laut Bercerita adalah sebuah novel yang ditulis oleh Leila Salika Chudori atau yang lebih dikenal dengan Leila S. Chudori, adalah seorang penulis dan kritikus film. Namanya dikenal melalui karya-karya berupa cerpen, novel, dan drama televisi. Beberapa karyanya seperti Pulang, Namaku Alam, Laut Bercerita, dan masih banyak lagi. Dari novel Laut Bercerita inilah ia mendapatkan penghargaan yang salah satunya dari Southeast Asian Writers Award atau Sea Write Award pada tahun 2020. Novel Laut Bercerita sendiri ini terinspirasi dari kisah nyata hilangnya 13 aktivis pada tahun 1998. Bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Ditulis berdasarkan kesaksian narasumber, serta tentunya dibalut dengan imajinasinya yang kemudian menghasilkan karya tulisan yang luar biasa mengesankan. Sesuai dengan judulnya, Laut Bercerita. Tokoh utama dalam novel ini, Biru Laut Wibisana, mengawali kisah dari sudut pandangnya. Novel ini dibuka dengan kisah laut yang telah disekap selama 3 bulan. Kini dibawa oleh 3 orang dengan Seibu dan 1 orang yang telah ia ketahui wajahnya dan ia juluki sebagai si mata merah. Dengan berjalan tertatih-tatih karena hebatnya siksaan yang telah dialaminya, ia berjalan menelusuri tebing yang entah di mana lokasinya ia tidak tahu. Dan tentunya dikawal oleh 4 orang yang seolah diciptakan Tuhan tidak memiliki hati nurani itu. Wajahnya yang lebam penuh luka dan darah yang kering, serta matanya yang tertutup kain apak itu seolah mengerti bahwa ia kini tengah berada di laut, sesuai dengan namanya, di sebuah pulau yang tak ia ketahui lokasinya. Ia pun meyakini bahwa hari ini adalah hari kematiannya. Perjuangan, persahabatan, keluarga, dan cinta saling melengkapi dalam novel ini. Ada bagian yang paling membuatku terkesan hingga akhirnya menjadi bagian yang kusadari sangat menyakitkan kemudian, yaitu bagian ketika Laut, asmara adiknya, serta ibu dan bapaknya yang tengah berada di dapur untuk memasak gulai tengkleng atau masakan lainnya. Memasak setiap hari Minggu sore sekaligus menjadi rutinitas kumpul keluarga yang tidak bisa dilewatkan, karena pada hari-hari biasa semuanya akan sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi, hari Minggu adalah waktu kumpul keluarga yang sangat harus dilakukan. Di sana, ibu akan sibuk memasak, sedangkan bapak akan menyiapkan 4 piring masing-masing untuk Laut, Asmara, serta untuk ibu dan bapak. Sedangkan Laut dan Asmara biasanya akan mencicipi masakan ibu sambil bermain tebak-tebakan bumbu. Sungguh merupakan suatu keluarga cemara yang sangat diidam-idamkan semua orang. Seluruh bagian dari novel ini sangat menarik untukku, namun alur maju mundur yang dibuat penulis membuat kita harus fokus saat membacanya, agar kita bisa benar-benar ikut menyelami setiap adegan yang tercipta. Karena jika tidak fokus membacanya, kita bisa bingung setting yang awalnya berada di masa kini, tiba-tiba kembali ke masa lalu tiba-tiba berpindah lagi ke masa kini. Tapi yakinlah, jika kita fokus membacanya, kita akan benar-benar ikut menyelami setiap adegan hingga perasaan sedih, kecewa, marah, bahagia, hingga perasaan cinta akan muncul begitu saja dalam benak kita.
Dari novel ini aku belajar bahwa kasus hilangnya aktivis tahun 1998 tersebut bukanlah sejarah kelam semata, namun suatu kasus yang harus dituntaskan dan diketahui kebenarannya. Kini aku mengerti mengapa para keluarga korban tetap gigih melangsungkan acara Kamisan di depan Istana Negara dengan berpakaian hitam dan berpayung hitam. Ya, ada keluarga, ada masyarakat yang butuh kepastian untuk tuntasnya kasus ini. Ada keluarga, ada sahabat yang sekedar ingin mengetahui di mana jasad 13 orang tersebut jika memang benar-benar mereka tidak selamat, sekedar untuk melangsungkan pemakaman yang layak. Semoga suatu saat nanti kasus ini akan terungkap kebenarannya, serta keadilan dapat ditegakkan seadil-adilnya. Aku harap mereka yang kini mungkin sudah tenang di alam yang berbeda dengan kita, kelak akan dihadiahi surga Firdaus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Novel ini sangat aku rekomendasikan khususnya untuk kita para generasi muda, terutama untuk kita yang tidak paham akan sejarah. Selain itu, bagian laut bercerita dari sudut pandangnya mampu membuat hatiku terpana. Dalam novel ini, aku seolah membaca pesan laut dalam kematiannya. Jika laut adalah aku juga berharap agar orang-orang tidak melupakan kasus ini. Aku juga berharap bahwa orang-orang yang aku tinggalkan tidak terlalu larut dalam kesedihan. Aku berharap rasa cinta dan rinduku pada orang-orang terkasih tersampaikan meski lewat angin atau deburan ombak di laut. Itulah sedikit review yang bisa aku berikan dari novel Laut Bercerita oleh Leila S. Hudari. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan review buku pertamaku. Maaf karena masih banyak kekurangan. Kalian bisa kasih saran atau komentar di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.